Di tengah hidup yang semakin bising, notifikasi yang tak pernah berhenti, tuntutan yang datang silih berganti, dan pikiran yang jarang diberi kesempatan untuk diam, hati kita sering lelah, meski tubuh tetap bergerak. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan, bukan karena kekurangan, bukan pula karena masalah besar. Namun ada rasa kosong yang diam-diam mengganggu. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa aku tidak tenang? Padahal hidupku terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, orang-orang di sekitar ada, aktivitas berjalan seperti biasa. Namun hati terasa berat, seakan ada sesuatu yang hilang, namun kita sendiri tidak tahu apa. Maka kita mulai mencari. Kita mencari ketenangan pada manusia, berharap ada yang mengerti, ada yang memahami, ada yang mampu menenangkan. Ketika itu tidak cukup, kita larikan diri ke kesibukan, mengisi waktu tanpa henti, agar tidak sempat merasakan sepi. Lalu kita mencari hiburan, tawa sementara, senyuman sesaat, yang setelahnya hati kembali kosong. Seringkali kita mengira kegelisahan datang karena masalah yang terlalu besar, karena beban hidup yang berat, karena ujian yang bertubi-tubi, karena keadaan yang tidak sesuai harapan. Padahal tidak selalu begitu. Banyak kegelisahan muncul bukan karena masalah itu besar, tetapi karena hati terlalu jauh dari tempat ia seharusnya bersandar, jauh dari mengingat Allah, jauh dari menyebut namanya, jauh dari merasa diawasi dan dijaga olehnya. Tanpa kita sadari, hari-hari kita dipenuhi oleh pikiran tentang masa depan, takut akan apa yang belum tentu terjadi, cemas akan hal-hal yang belum tentu datang. Di saat yang sama, hati kita masih tertahan di masa lalu, menyesali kesalahan, mengingat luka, mengulang-ulang kejadian yang tidak bisa diubah. Akhirnya, kita hidup di dua waktu sekaligus, masa depan yang belum ada dan masa lalu yang telah pergi. Sementara hari ini, kita jalani tanpa menghadirkan Allah. Lisan jarang berzikir, hati jarang berdialog dengannya. Doa terasa sekadar rutinitas. Maka tidak heran, hati menjadi lelah, meski tubuh terus melangkah. Pikiran penuh meski masalah tidak selalu besar. Karena hati yang tidak diisi dengan mengingat Allah, akan mudah dipenuhi oleh rasa takut, cemas, dan gelisah. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan soal menghilangkan semua masalah, tetapi tentang siapa yang kita hadirkan di dalam hati kita. Allah tidak membiarkan hamba-Nya mencari ketenangan tanpa arah. Di tengah kegelisahan hati, Allah telah memberikan sebuah kunci yang sederhana, mudah, namun sering kita lupakan. Sebuah kunci yang tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan keadaan sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak berkata, "Dengan harta hati menjadi tenang." Allah tidak berkata, "Dengan pujian manusia, hati menjadi damai." Allah tidak berkata, "Dengan terpenuhinya keinginan, hati akan bahagia." Allah menegaskan, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Artinya, jika hati gelisah, bukan karena dunia kurang memberi, tetapi karena zikir kurang hadir. Karena hati diciptakan bukan untuk bersandar pada manusia, bukan untuk bergantung pada keadaan, bukan untuk tenang oleh pengakuan. Hati diciptakan untuk terhubung dengan Allah, dan zikir adalah jembatan penghubung itu. Zikir bukan sekadar ucapan lisan, bukan hanya rangkaian kata yang keluar tanpa makna. Zikir adalah kesadaran bahwa Allah hadir, bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengatur,
bahwa Allah mencukupi. Zikir bukan sekadar lafaz yang keluar dari lisan tanpa makna. Zikir bukan hanya rutinitas yang diulang karena kebiasaan. Zikir adalah kesadaran hati. Kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa di setiap detik kehidupan, Allah selalu dekat. Lebih dekat daripada yang sering kita bayangkan. Saat lisan mengucap subhanallah, kita sedang mengingat bahwa Allah Maha Suci. Bahwa segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidaksempurnaan tidak pernah ada padanya. Dan saat kita mengucap alhamdulillah, kita sedang diajak untuk melihat hidup dari sisi syukur. Menyadari bahwa di balik segala kekurangan, masih ada nikmat yang sering terlewat. Lalu ketika lisan menyebut Allahu Akbar, kita sedang menegaskan bahwa Allah jauh lebih. Ada hari-hari ketika bangun pagi saja sudah terasa berat. Bukan karena tubuh lelah, tetapi karena hati dipenuhi beban. Masalah datang bersamaan, seakan tidak memberi jeda. Satu belum selesai, yang lain menyusul. Doa-doa pun terasa panjang. Bukan karena kata-katanya rumit, tetapi karena air mata yang sering ikut jatuh. Kita berdoa, namun jawaban terasa jauh. Kita berharap, namun keadaan belum berubah. Di titik inilah, hati paling membutuhkan sandaran. Dan zikir hadir bukan sebagai jalan pintas untuk menghilangkan ujian. Zikir tidak selalu membuat masalah lenyap seketika. Tetapi zikir menguatkan kita agar mampu berdiri di tengah ujian. Saat lisan menyebut nama Allah, hati diingatkan bahwa beban ini tidak kita pikul sendirian. Bahwa ada Allah yang mengetahui segalanya, yang melihat air mata, yang mendengar keluhan bahkan sebelum terucap. Zikir menjadi masalah yang sama, keadaan yang sama, ujian yang sama, bisa terasa sangat berbeda pada hati yang sering berzikir. Bukan karena hidupnya lebih mudah, bukan karena ujiannya lebih ringan, tetapi karena hatinya lebih tenang. Zikir perlahan mengubah cara hati memandang masalah. Yang dulu membuat panik, kini dihadapi dengan sabar. Yang dulu terasa menekan, kini terasa lebih lapang. Bukan karena hati menjadi kebal, tetapi karena hati belajar untuk berserah. Hati yang sering berzikir tidak selalu bebas dari luka, namun ia tidak larut dalam keputusasaan. Ia tahu setiap kesulitan ada dalam pengawasan Allah. Setiap air mata tidak jatuh sia-sia. Setiap beban ada ukurannya. Zikir menanamkan keyakinan sederhana, namun menenangkan. Ada Allah yang membersamai. Dan ketika hati yakin bahwa Allah dekat, rasa takut perlahan mereda. Bukan berarti hidup tanpa gelombang, tetapi hati Ada jenis kesepian yang tidak bisa diisi oleh kehadiran siapapun. Bukan karena kita sendirian, tetapi karena hati merasa jauh dari tempat pulangnya. Di tengah keramaian pun, kesepian itu bisa hadir. Di antara banyak orang, hati tetap terasa kosong. Pada saat seperti inilah, sunyi menjadi tempat kita paling jujur kepada diri sendiri. Dan di dalam sunyi, zikir hadir sebagai cahaya. Tidak berisik, tidak menuntut, tidak menghakimi. Cukup satu nama, Allah. Saat nama Allah disebut, pelan-pelan hati yang sempit mulai melonggar. Nafas menjadi lebih dalam, pikiran lebih tenang, perasaan lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati merasa ditemani. Zikir mengajarkan kita bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Selama Allah diingat, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Karena zikir bukan tentang keramaian, bukan tentang suara yang keras, bukan tentang terlihat oleh orang lain,
Zikir, ketenangan hati bukan sesuatu yang datang sekali lalu menetap selamanya. Ia tidak hadir hanya karena satu momen zikir lalu selesai. Ketenangan adalah hasil dari kebiasaan yang terus dijaga. Sedikit, namun konsisten. Pelan, namun tidak pernah ditinggalkan. Zikir yang menenangkan bukan hanya yang dilakukan saat hidup terasa berat, tetapi zikir yang hadir dalam keseharian. Zikir di pagi hari saat hati masih jernih sebelum dunia menyibukkan pikiran. Zikir di sela kesibukan saat langkah terasa cepat agar hati tetap tenang. Zikir saat senang agar nikmat tidak membuat lupa. Dan zikir saat sedih agar hati tidak kehilangan harapan. Dengan zikir yang dibiasakan, hati belajar untuk selalu kembali kepada Allah dalam keadaan apapun. Dari kebiasaan itulah, ketenangan tumbuh secara alami. Bukan ketenangan yang rapuh, tetapi ketenangan yang menguatkan. Karena hati yang terbiasa mengingat Allah akan lebih siap menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Hati yang sering mengingat Allah tidak mudah dikuasai oleh dunia. Ia tidak gampang goyah oleh hiruk-pikuk kehidupan. Tidak mudah terseret oleh apa yang dimiliki orang lain. Tidak mudah runtuh oleh apa yang belum ia capai. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena hatinya tahu apa yang layak dikejar dan apa yang harus dilepaskan. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah panik saat rencana tidak berjalan. Ia percaya, apa yang luput bukan berarti buruk. Tidak mudah iri saat melihat nikmat orang lain. Ia yakin rezeki tidak pernah salah alamat. Dan tidak mudah putus asa saat doa belum terjawab. Karena ia tahu, penundaan bukan penolakan. Hatinya telah belajar untuk bersandar. Bukan pada keadaan, bukan pada manusia, bukan pada kepastian dunia, tetapi kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang terbaik. Saat dunia terasa berat, hati itu tidak lari terlalu jauh. Ia kembali mengingat Allah. Ia kembali menyebut namanya. Ia kembali menenangkan diri dalam zikir. Jika hari ini hatimu terasa gelisah, pikiran terasa berat, dan langkah terasa lelah, jangan buru-buru mencari kemana-mana. Jangan menyalahkan dunia, jangan menyalahkan keadaan, dan jangan menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Cukup berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, diamkan hati. Lalu kembalilah kepada Allah. Lembutkan haki dengan zikir. Biarkan nama Allah mengalir pelan di dalam dada. Tenangkan jiwa dengan mengingatnya. Karena dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan sempurna. Selalu ada kekurangan, selalu ada kehilangan, selalu ada hal yang membuat hati diuji. Namun hati yang dekat dengan Allah tidak membutuhkan dunia untuk merasa aman. Ia telah menemukan tempat bersandar. Ia telah menemukan tempat kembali. Ia telah menemukan tempat pulang. Dalam zikir, kita tidak sedang lari dari masalah. Kita sedang menguatkan diri untuk menghadapinya. Kita sedang menyerahkan beban kepada